Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dina Lusianti selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran global, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai product and brand decision. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Intan Nihayatun Nikmalia dengan NIM 2019 11322 dan rekan saya Al Habib Nanda dengan NIM 2019 11195 dan saudari Rahmadani Siska Vela dengan NIM 2019 11146. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mampu mendefinisikan product and brand decision atau penentuan merek serta klasifikasinya. Yang kedua, mampu mendeskripsikan peranan produk, merek, kemasan, dan juga label. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan keputusan-keputusan tentang lini produk dan bauran produk. Oke, selanjutnya yaitu produk. Apa itu produk? Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk daya tarik, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang bisa memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan para konsumen. Produk merupakan elemen pertama dan terpenting dalam bauran pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu strategi pengambilan keputusan produk. Strategi pengambilan keputusan produk dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bauran produk, yang kedua lini produk, dan yang ketiga yaitu merek. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu bauran produk. Apa itu bauran produk? Bauran produk merupakan kumpulan semua produk barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Dan yang kedua yaitu lini produk, merupakan sekelompok produk yang berhubungan dalam satu atau lebih fungsi, kebutuhan pembelian pelanggan, dan saluran distribusi. Dalam lini produk terdapat perluasan lini dan juga pengisian lini. Apa perbedaannya? Kalau perluasan lini melibatkan perluasan lini ke atas, ke bawah, atau di kedua sisi untuk mengisi celah yang bisa diisi oleh pesaing. Sedangkan pengisian lini menambahkan barang di dalam kisaran lini yang ada. Oke, yang terakhir yaitu merek. Beberapa analis menggambarkan merek ini sebagai aset permanen yang paling utama dalam perusahaan. Selanjutnya ada tingkatan produk. Tingkatan produk ada 3. Yang pertama yaitu produk inti, yang kedua ada produk aktual, dan yang ketiga ada produk tambahan. Apa itu produk inti? Produk inti merupakan sebuah produk yang dibeli oleh konsumen dari sebuah produk atau jasa. Yang kedua yaitu produk aktual yang memiliki 5 karakteristik. Yang pertama yaitu tingkat kualitas, yang kedua adalah karakteristik, yang ketiga adalah desain, yang keempat adalah merek, dan yang kelima adalah packaging atau kemasan. Oke, 3. Produk tambahan. Perencana produk harus membangun produk tambahan di sekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan manfaat dan pelayanan kepada konsumen yang utama. Oke, selanjutnya ada klasifikasi produk. Berdasarkan jenis konsumen yang menggunakannya, produk dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama yaitu produk konsumen dan juga produk industri. Apa itu produk konsumen? Produk konsumen merupakan produk yang dibeli oleh konsumen akhir untuk dikonsumsi sendiri atau secara pribadi dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Kalau produk industri merupakan produk yang dibeli oleh individu atau organisasi untuk diproses lebih lanjut atau digunakan dalam menjalankan suatu bisnis. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Siska Vela, NIM 2019 11146. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang penentuan atribut-atribut produk. Yang pertama ada kualitas produk. Di sini mempunyai 2 dimensi. Yang pertama ada kinerja kualitas atau performance quality, yaitu kemampuan suatu produk menunjukkan fungsinya. Seperti contoh
saya punya produk Sambemi. Ini fungsinya untuk menyingkirkan sel-sel kulit mati. Di sini menunjukkan fungsi bahwa untuk menghilangkan sel-sel kulit mati. Yang kedua ada kesesuaian kualitas atau conformance quality, yaitu bebas dari kesalahan dan konsisten kinerjanya bagi konsumen. Dan yang kedua ada fitur produk. Fitur produk di sini adalah kualitas nyata yang dimasukkan suatu perusahaan ke dalam produk tersebut. Seperti contoh di sini dalam 1 minggu pemakaian produk ini dapat menghilangkan jerawat dan juga menyingkirkan sel kulit mati. Dan yang ketiga ada desain produk. Desain produk adalah proses mulai dari membayangkan sebuah desain, menciptakan, memperbaikinya yang dapat menyelesaikan masalah dari penggunanya secara spesifik. Penentuan merek atau brand decision. Merek atau brand adalah nama istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi semua itu guna mengidentifikasi barang atau jasa dari satu atau sekelompok penjual dan untuk membedakan dari produk pesaing. Seperti contoh, ini adalah Sambemi. Jadi ini merek atau brand Sambemi, atau juga ada produk makeover. Makeover ini seperti kecantikan, dan sama ini tuh juga kecantikan. Brandnya itu apa? Ini makeover dan ini Sambemi. Dan ada juga merek membantu konsumen dalam hal membantu mengenali produk yang bermanfaat bagi dirinya, memberikan gambaran tentang kualitas produk. Dan juga ada bagi perusahaan perlindungan hukum bagi perusahaan, membantu dalam menentukan segmen pasar. Keputusan strategi merek utama. Yang pertama ada positioning merek, yaitu ada atribut, manfaat, kepercayaan, dan nilai. Dan yang kedua ada pemilihan nama merek, pemilihan dan perlindungan. Yang ketiga ada sponsor merek, merek nasional, merek pribadi, lisensi, CO branding. Dan yang keempat ada pengembangan merek, yaitu ada perluasan lini, perluasan merek, multi merek, merek baru. Ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity adalah pengaruh diferensial positif bahwa mengenal nama merek akan membuat pelanggan merespon produk atau jasa. Yang kedua ada membangun merek. Perusahaan harus membuat keputusan tentang yang pertama positioning merek, pemilihan nama merek, sponsor merek, dan yang keempat ada pengembangan merek. Seleksi merek. Merek yang baik memberikan peluang yang besar bagi produk untuk sukses di pasar. Tetapi, menentukan merek yang terbaik merupakan tugas yang tidak mudah. Pekerjaannya harus diawali dengan mereview secara teliti akan produk dan manfaat, pasar, sasaran, dan strategi pemasaran. Nah, di sini juga ada kualitas yang diinginkan dari suatu merek adalah 1. Harus menggambarkan suatu tentang manfaat dan kualitas produk. Yang kedua, mudah diucapkan, dikenali, dan diingat. Yang ketiga, harus distinktif. Yang keempat, mudah diterjemahkan dalam bahasa asing. Yang kelima, dapat didaftarkan dan dilindungi secara hukum. Brand sponsorship. Perusahaan dapat mempunyai 4 sponsor dalam pemberian merek produknya, yaitu yang pertama, merek nasional atau national brand. Produk diluncurkan ke pasar dengan menggunakan nama perusahaan yang menghasilkannya. Yang kedua, merek pribadi atau private brand. Merek yang diciptakan dan dimiliki oleh perantara dari suatu produk dan jasa. Yang ketiga, merek lisensi atau license brand. Merek atau simbol diperoleh dari perusahaan yang telah menciptakannya. Nama selebritis terkenal, karakter dari sebuah film atau buku dengan memberikan fee sebagai imbalannya. Yang keempat, merek bersama atau CO branding. Penggunaan merek yang telah ada dari dua perusahaan yang berbeda atas produk yang sama. Perkenalkan, nama saya Al Habib Nanda Auliansah, NIM 2019 11 195.
Saya akan melanjutkan presentasi materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Oke, langsung saja untuk materi tentang brand sponsorship mengenai produk. Perusahaan dapat mempunyai 4 pilihan dalam memilih strategi merek produknya, yaitu meliputi 4 kategori. Kategori yang pertama yaitu land extension, yang kedua brand extension, yang ketiga multi brand, yang keempat new brand. Yang pertama land extension yaitu menggunakan merek yang telah sukses untuk memperkenalkan item tambahan atas kategori produk tertentu dengan nama yang sama, seperti menambah rasa, bentuk, warna, dan ukuran kemasan. Yang kedua, brand extension, yaitu menggunakan merek yang sukses untuk meluncurkan produk baru atau produk yang menjadi dalam modifikasi dalam kategori produk baru. Yang ketiga, multi brand, yaitu memperkenalkan merek tambahan dalam kategori produk yang sama. Yang keempat, new brand atau brand baru, menciptakan merek baru untuk kategori produk baru di mana tidak satupun dari merek yang ada sesuai dengan kategori produk baru tersebut. Materi selanjutnya mengenai pemberian kemasan. Pemberian kemasan yaitu aktivitas perancangan dan menghasilkan wadah atau pembungkus bagi suatu produk. Fungsi daripada kemasan adalah sebagai wadah dan pelindung produk. Yang pertama, kemasan primer atau primary package, yaitu kemasan utama pada sebuah produk. Yang kedua, kemasan sekunder atau secondary package, kemasan luaran produk yang membungkus kemasan utama. Yang ketiga, kemasan penghantar atau shipping package, yaitu kemasan untuk menyimpan, mengidentifikasi, dan mengirim produk. Dan yang terakhir adalah label. Label berfungsi sebagai informasi yang dicetak pada kemasan atau dalam kemasan. Tentang pemberian label. Pemberian label dapat berupa teks sederhana yang disertakan pada produk atau berupa grafik yang sangat rumit yang merupakan bagian dari kemasan. Label sendiri mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, menciptakan rasa aman terhadap konsumen, mempromosikan produk, mengidentifikasi produk atau merek, dan mendeskripsikan beberapa hal tentang produk pembuat, di mana dibuat, isi, bagaimana menggunakan produk tersebut. Dan selanjutnya kita masuk dalam diskusi untuk materi dalam pemaparan yang kami kelompok 3 berikan. Kita ambil diskusi mengenai yang pertama, mengapa membangun merek yang kuat sangat baik untuk kegiatan pemasaran. Ya, memang betul, merek atau brand yang baik akan menyampaikan pesan dengan jelas, memiliki kredibilitas yang sangat baik, akan menyampaikan pesan dengan jelas, memiliki kredibilitas di pasaran, dan menghubungkan target pasar dengan barang atau jasa secara emosional, mendorong orang untuk melakukan pembelanjaan, dan yang terakhir menciptakan pelanggan setia. Dan yang diskusi untuk yang kedua, mengapa pemberian merek memiliki arti yang sangat penting di dalam menunjang penjualan sebuah produk? Menurut diskusi tentang pertanyaan tersebut, pemberian merek juga dapat menunjang penjualan suatu produk. Artinya, dengan adanya merek, konsumen akan lebih mudah mengenal dan percaya terhadap suatu produk. Saat mereka membutuhkan sesuatu, mereka lebih mudah menyebutkan merek yang sudah menjadi top of mind yang dibanding dengan nama produk itu sendiri. Untuk masuk dalam kesimpulan dalam materi yang kali ini yang kami sampaikan, sesuai dengan topik diskusi yang kali ini kita bahas mengenai produk dan penetapan merek, dapat kita simpulkan bahwa suatu perusahaan diharapkan lebih menguasai dalam strategi penentuan produk dan strategi penentuan merek, karena kedua elemen tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam kelancaran kegiatan pemasaran agar produk tersebut dapat mudah dikenal oleh konsumen atau masyarakat. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 pemasaran global, saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi.
Saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dina Lusianti selaku dosen pembimbing mata kuliah pemasaran global dan rekan-rekan saya yang saya banggakan, khususnya kelas 6P pemasaran global. Saya akhiri presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.